Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Fandi Jayanto selaku tutor pendidikan matematika. Yang saya hormati teman-teman juga, terima kasih yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 modul 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persen dan pembagian perbandingan. Oh maaf Pak. Perkenalkan, saya Jazrian selaku moderator dan anggota kami yaitu Ketut Pinarti sebagai penyaji 1, Listiani penyaji 2, dan juga Fifra Fikara penyaji 3. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menyampaikan tentang materi kegiatan belajar 1, yaitu konsep persen. Persen ialah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjuk dengan simbol. Dengan kata lain, persentase ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Secara umum, N persen menyatakan rasio N sama dengan per 100. Langsung aja yang pertama, yaitu cara mengubah persen menjadi pecahan. Untuk mengubah persen menjadi pecahan, gunakan pengertian persen yaitu per 100. Contoh, 63% artinya 63 per 100. Jadi ditulis 63 per 100. Yang kedua, yaitu cara mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, digunakan cara yaitu baik, saya lanjutkan. Sudah sampai bagian 2, yaitu mengubah persen menjadi desimal. Mengubah persen menjadi desimal, ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar menjadi persen, ubah penyebutan. Materinya apa? Ubah persen jadi apa kok desimal? Oh iya Pak, maaf Pak. Tadi mengubah persen menjadi pecahan, mengubah pecahan menjadi persen maksudnya. Adapun langkah-langkah mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu yang pertama, agar menjadi persen, ubah penyebut menjadi 100, karena persen sama dengan per 100. Cara yang kedua yaitu mengalihkan penyebut dengan angka tertentu. Cara yang ketiga yaitu kalikan juga penjilang dengan angka yang sama. Contohnya, ubahlah 4/5, ubahlah ke dalam bentuk persen. Yaitu caranya 4/5 sama-sama dikalikan 20. 4 dikali 20 sama dengan 80, 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 80 per 100 atau 80%.
kegiatan belajar 2. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih pada Kak Ketut Pinarsi. Baik, dilanjutkan penyaji 2 untuk Kak Lisdiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan kegiatan belajar 2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan persen. 1. Harga jual sama dengan harga pembeli plus laba. Contoh, Pak Nanang membeli seekor kambing seharga 800.000 dari seorang peternak. Beberapa bulan kemudian kambing itu dijual, ternyata Pak Nanang mendapat untung 15%. Berapakah harga jual kambing itu? Diketahui harga beli 800.000, untung 15%. Untung sama dengan 15 kali 800 sama dengan 15 per 100 dikali 800 sama dengan 12 juta dibagi 100 sama dengan 120. Harga jual sama dengan harga beli plus untung 800 ditambah 120 sama dengan 920. Jadi harga jual kambing itu adalah 920. 2. Harga penjualan sama dengan harga pembeli diambil rugi. Contoh, pada bulan lalu Pak Danang membeli sepeda dengan harga 850.000. Karena keperluannya mendesak, sepeda itu dijual kembali dan menanggung rugi 20%. Berapa harga jual sepeda Pak Danang? Diketahui harga beli sama dengan 850.000, rugi 20%. Rugi sama dengan 20% dikali 850 sama dengan 20 per 100 dikali 850 sama dengan 17 juta per 100 sama dengan 170.000. Harga jual sama dengan harga beli diambil rugi sama dengan 850 diambil 170 sama dengan 680. Jadi harga jual sepeda Pak Danang adalah 680. 3. Potongan harga atau diskon sama dengan N% dikali harga semula. Contoh, harga satuan yang tertera pada label harga adalah 350.000. Sepatu tersebut dijual dengan potongan harga 15%. Tentukan besarnya potongan harga sepatu tersebut. Diketahui harga jual 350.000, diskon 15%. Diskon sama dengan 15% dikali 350 sama dengan 15 per 100 dikali 350 sama dengan 5.520 per 100 sama dengan 52.500. Jadi potongan harga tersebut adalah 52.500. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Pipra Pikara. Baik, terima kasih. Perbandingan. Nah,
Sini ada makna perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Tulisan perbandingan dapat ditulis sebagai A banding B atau A per B. Oke, yang ini kok Dengan dijelaskan A yang dan kegiatan B 2 merupakan ini. dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Oke, sebentar, Dengan kegiatan demikian 2 kok dapat belum dijelaskan disimpulkan ini. bahwa dalam menentukan perbandingan terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Oke, untuk kegiatan 2 kok belum dijelaskan, kok langsung ke perbandingan ya. Sama. Coba audionya itu satu aja yang keluar atau pakai headset biar tidak storing ya. Yang ini kok belum dijelaskan yang kegiatan 2 kok langsung ke perbandingan. Baik Pak, maaf saya akan melanjutkan. 4. Besarnya bunga setahun sama dengan N% dikali modal. Contoh, Arif meminjam uang kepada Odi sebesar 1 juta untuk modal usaha dengan tingkat bunga 18% per tahun. Itu besarnya bunga selama setahun pinjaman Arif. Diketahui modal 1 juta, bunga 18%. Diskon sama dengan 18% dikali 1 juta sama dengan 18 per 100 dikali 1 juta sama dengan 18 juta per 100 sama dengan 180.000. Jadi besarnya bunga selama 1 tahun adalah 180.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perbandingan. Nggak Pak D berarti ya. Yaitu kegiatan belajar 3. Makna perbandingan. Perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan perbandingan dapat ditulis sebagai A banding B atau A per B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbandingan terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1. Harus mempunyai ukuran yang sama. 2. Perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. 4. Satuan perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama, seperti pada penyederhanaan pecahan. Dan perlu diingat juga dalam menyatakan perbandingan satuannya tidak perlu disebutkan. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan 2 atau lebih satuan saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya juga ikut menurun. Adapun rumus perbandingan senilai yaitu A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2 atau dalam bentuk pecahan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dengan menggunakan konsep pembagian dapat ditulis juga dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan A1 kali B2 sama dengan B1 kali A2. Ada beberapa cara menghitung rumus perbandingan senilai. Pertama, B2 sama dengan B1 kali A2 per A1. Yang kedua, A2 sama dengan A1 kali B2 per B1. Yang ketiga, B1 sama dengan
B1. B2 sama dengan B1 kali A2 per B2. Yang keempat, A1 sama dengan B1 kali A2 per B2. Perbandingan senilai. Contoh penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan perbandingan. Contohnya, sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya Rp600.000. Meringankan beban. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Penyelesaiannya, kasus di atas akan dibentuk menjadi perbandingan senilai karena secara logika matematika jika pekerja ditambah maka gaji bertambah. Satuan perbandingan senilai dapat dibentuk perbandingan senilai dengan variabel. Diketahui A1 sama dengan jumlah pekerja 3 orang, A2 sama dengan jumlah pekerja 4 orang, B1 sama dengan biaya sejumlah Rp600.000, dan B2 sama dengan gaji saat bekerja 4 orang. Nah, jadi di situ yang ditanya adalah B2, yaitu gaji 4 pekerja. Jawab tulis dengan A1 sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2. B2 sama dengan B1 kali A2 sama dengan 600 kali 4 per 3 sama dengan 2.400 per 3 sama dengan 800. Jadi gaji yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah Rp800.000. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, saya akan lanjutkan. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan terbalik adalah perbandingan antara dua besaran, di mana satu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang atau sebaliknya. Rumus perbandingan berbalik nilai adalah A1 dibagi B2 sama dengan A2 bagi B1. Atau dalam bentuk pecahan, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dengan menggunakan konsep di atas, dapat ditulis A1 per B2 sama dengan A2 per B1 sama dengan A1 dikali B1 sama dengan A2 kali B2. Perbandingan berbalik nilai. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangunan jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapa waktu diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? Satuan perbandingan senilai dapat dibentuk perbandingan 12 pekerja, A2 sama dengan 18 pekerja, B1 sama dengan 3 bulan, B2 waktu saat bekerja. Jadi jumlah gaji yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah 2 bulan. Yaitu rumusnya A1 di A1 per B2 sama dengan A2 per B1. B2 sama dengan A1 kali B1 per B2 sama dengan 12 kali 3 per 18. Itu hasilnya 38 per 18.
C. Skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya, ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Sebuah peta maupun denah digambarkan dengan menggunakan skala tertentu, agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dan suatu daerah. Skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rahasia antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Manfaat dari adanya skala adalah mempermudah ketika memperhitungkan jarak aslinya menggunakan gambar. Rumusnya yaitu, pertama, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Yang kedua, jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. 3. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Contoh yang pertama yaitu jarak kota Ani pada peta adalah 30 cm. Pada kenyataannya, jarak antara kota Ani dan kota Budi adalah 300 km. Berapakah skala yang digunakan peta tersebut? Caranya adalah pakai rumus yang pertama yaitu jarak pada peta 30 cm, jarak sebenarnya 300 km. Jika dijadikan cm yaitu menjadi 30 juta cm. Yaitu 30 cm dibagi 30 juta cm. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 30. Hingga hasilnya 1/1 juta. Jadi, skala pada peta tersebut adalah 1/1 juta. Rumus yang kedua, jarak kota Rudi dan Laila pada peta adalah 30 cm. Skala yang digunakan peta adalah 1/30.000. Pada kenyataannya, berapa meter jarak antara kota Rudi dan kota Laila? Caranya yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta tersebut adalah 30 cm dibagi dengan 1/30 cm. Jadi, jarak antara kota Rudi dan Laila adalah 9.000 meter. Yang ketiga, jarak antara Ani dan Budi adalah 40 km. Skala yang digunakan peta adalah 1/1 juta pada peta. Berapa sentimeter jarak antara kota Ani dan kota Budi? Diketahui jarak sebenarnya adalah 40 km, sedangkan skalanya 1/1 juta. Jadi jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya, yaitu 1/1 juta dikali 4 juta. Sama dengan 1/1 juta dikali 4 juta sama dengan 4 juta dibagi 1 juta, yaitu hasilnya 40. Jadi, jarak antara kota Ani dan Budi pada peta 10 cm. Baiklah, sekian, terima kasih. Pak, presentasinya sudah selesai. Ini kami gunakan sistem seperti kelompok kemarin-kemarin. Jadi nanti kita bagi untuk penanya penjawabnya seperti yang kemarin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kelompok 1 dengan kelompok 8. Kelompok 2 dengan kelompok 7. Kelompok 3 dengan kelompok 6. Kelompok 4 dengan kelompok 5. Itu, Pak. Gimana untuk